Perkenalkan, nama saya Halasan X Rifan Manulang, NIM 2006-11-2023 dari kelas Agroteknologi A. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum botani, yaitu metabolisme. Bagian-bagian dari praktikum metabolisme itu yang pertama difusi, yang kedua osmosis, yang ketiga plasmolosis dan deplasmolosis, yang keempat fotosintesis, dan yang kelima yaitu transportasi. Langsung saja ke langkah pengerjaannya. Baiklah, kita akan melakukan percobaan diffusi yang pertama. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu dua wadah yang telah diisi air, pewarna makanan, sendok untuk mengaduk, dan stopwatch. Kita langsung saja memberi pewarna makanannya. Yang pertama, wadah pertama tidak diaduk, dan wadah kedua diaduk. Ini diaduk. Sini sudah tercampur pada detik ke-8. Kita akan menunggu yang ini. Pada wadah kedua yang tidak diaduk sudah tercampur rata pada detik yang ke-54. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan diffusi yang kedua. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 2 butir garam kasar, 2 wadah yang telah diisi air, sendok, dan stopwatch. Jadi sama saja pengerjaannya seperti yang tadi. Pada wadah satu dia diaduk, dan pada wadah yang satu lagi tidak diaduk. Langsung saja. Kita aduk sampai garamnya habis dan terlarut. Kita aduk sampai garamnya telah habis. Pada wadah satu yang telah diaduk itu berhenti pada detik ke 54. Lalu kita akan menunggu garam pada wadah kedua yang tidak diaduk. Pada wadah kedua yang tidak diaduk itu garamnya terlarut pada 2 menit 58 detik. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan osmosis. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama selanung tuberosum atau kentang yang telah dilubangi pada bagian atasnya dengan diameter 1 cm dan kedalaman 2 cm. Yang kedua tusuk gigi, lalu wadah yang telah diberi air, larutan gula yang diberi pewarna makanan, stopwatch, dan penggaris. Langkah pengerjaannya yaitu sebagai berikut. Pertama, kita isi lubang pada kentang tersebut dengan larutan gula pewarna makanan. Cukupnya. Lalu kita letakkan pada wadah yang telah diberi air. Kita akan menunggu selama 4 periode, dan 1 periode itu masing-masing 5 menit. Lalu kita akan mengukur perubahan yang terjadi. Baiklah, kita akan menghitung. Pada 5 menit pertama kita akan mengukur perubahannya. Pada 5 menit pertama kedalaman kentang menjadi 1,8 cm. Kita akan melanjutkan pada 5 menit selanjutnya. Kita akan mengukur kembali pada periode kedua yaitu pada menit ke-10. Ini kita bisa lihat larutan gulanya sudah berkurang. Pada periode kedua berkurang menjadi 1,6 cm. Kita akan melanjutkan pada periode ketiga yaitu sampai pada menit ke-15. Pada periode ketiga atau pada menit 15 kita akan mengukur kembali ketinggian larutan gulanya. Pada periode ketiga ketinggian larutan gula menjadi 1 cm.
Baiklah, kita akan melanjutkan pada periode keempat atau sampai ke menit 20. Baiklah, kita akan mengukur ketinggian larutan gula yang telah pada periode terakhir, yaitu pada menit ke-20. Ketinggian ketinggian kandungan larutan gula pada kentang tersebut menjadi 0,7 cm. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan plasmolosis. Alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan kali ini yaitu 3 wadah yang masing-masing diberi larutan garam, dan bahannya itu 3 lapisan allium cepa atau bawang merah, dan masing-masing lapisan diukur panjang dan lebarnya agar nanti bisa diamati perubahan pada masing-masing lapisan bawang tersebut. Langsung saja ke langkah pengerjaan. Kita masukkan masing-masing lapisan bawang pada masing-masing wadah dan kita tunggu selama 3 jam, dan kita ukur panjang dan lebar. Setelah 3 jam kita ambil kembali masing-masing lapisan bawang dan kita ukur kembali panjang dan lebarnya, dan kita amati perubahan pada bawang tersebut. Jadi pada lapisan bawang pertama, panjang awal 2,3 cm, lebar 1,4 cm, menyusut menjadi panjang 2 cm dan lebar 1,1 cm. Pada lapisan bawang kedua, ukuran pertama panjang 2,4 cm dan lebar 1,6 cm, menyusut menjadi panjang 2,1 cm dan lebar 1,3 cm. Pada lapisan bawang ketiga, ukuran awal panjangnya 2,5 cm dan lebar 1,2 cm, menyusut menjadi panjang 2,1 cm dan lebar 0,8 cm. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan deplasmolosis. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ketiga lapisan bawang yang telah mengalami plasmolosis tadi, dan 3 wadah yang masing-masing telah diberi H2O atau air. Jadi langkah pengerjaannya yaitu kita masukkan bawang tersebut sama seperti plasmolosis tadi, dan kita tunggu selama 3 jam dan kita ambil kembali dan kita ukur panjang dan lebarnya. Setelah 3 jam kita ambil kembali lapisan bawang tersebut dan kita ukur masing-masing panjang dan lebarnya. Kita amati perubahan yang terjadi pada lapisan bawang tersebut. Jadi pada lapisan bawang yang pertama, panjang awalnya 2 cm, lebar 1,1 cm, bertambah menjadi panjang 2,2 cm dan lebar 1,2 cm. Pada lapisan bawang kedua, panjang awal 2,1 cm, lebar 1,3 cm, bertambah menjadi panjang 2,3 cm dan lebar 1,4 cm. Pada lapisan bawang ketiga, panjang awal yaitu 2,1 cm dan lebar 0,8 cm, bertambah menjadi panjang 2,2 cm dan lebar menjadi 1,1 cm. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan transportasi. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama daun alang-alang, dan yang kedua itu botol yang telah diisi penuh air. Jadi langkah pengerjaannya yaitu sebagai berikut. Daun alang-alang tersebut kita masukkan ke dalam botol tersebut dan kita tunggu selama 30 menit dan kita amati perubahan pada daun alang-alang tersebut. Setelah 30 menit, beginilah kondisi dari daun alang-alang tersebut. Ini kita akan melakukan percobaan transportasi yang kedua, yaitu mengamati xylem dan phloem. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama Amaranthus hybridus L atau bayam, yang kedua yaitu wadah yang telah diberi air dan pewarna makanan. Langsung saja ke langkah pengerjaannya, yaitu kita masukkan bayam pada wadah tersebut dan kita tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit kita ambil bayam dan kita belah supaya melihat apakah terjadi proses transportasi pada bayam tersebut. Dan hasilnya sebagai berikut. Larutan tersebut telah diserap oleh bayam. Demikianlah praktikum kali ini.
Kurang dan lebih saya minta maaf dan terima kasih.